Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini materinya kata Ibu Syarifah, materinya tanya jawab. Tanya jawab. Nah, siapa yang bertanya, siapa yang menjawab. Ada yang mau bertanya, Bu? Sambil kita menunggu ibu-ibu yang lain, mungkin ada yang memulai bertanya. Silakan Ibu. Ya. Ya. Ada paham yang dengan 1 sampai 10 itu ada amalan-amalan yang diwajibkan. Ustazah. Yang pertama, apa fadilah dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itu, Ustaz? Maksudnya amalan-amalan apa yang diwajibkan dan apa fadilah keutamaannya? Dan yang kedua, apa yang dilarang? Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Iya, bagus ya, tentang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada beberapa hadis yang menjelaskan ya tentang puasa ketika masuk satu Zulhijjah. Tapi hadis-hadis ini ya kurang memuaskan. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Kata Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil asriqat." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi pada hadis yang lain itu ada ya. Oleh karenanya terjadi kegoncangan. Tapi kalau kita berpedoman pada hadis yang sahih tadi, Rasulullah itu kata Aisyah ya, tidak ya berpuasa pada 10 hari pertama. Sementara pada hadis yang lain itu ada. Oleh karenanya ya maka kita sebaiknya menjaga 9 Zulhijjah yang jelas-jelas hadisnya tidak ada kontradiksi. Ya, kata Nabi, man sama yauma Arafah yukaffiratu sanatain madiyatan wa mustaqbilatan. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah diampunkan dosa 2 tahun, satu tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Tapi dosa kecil, bukan dosa besar. Oleh karenanya maka kita ya itu hanya berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, sementara kalau 10 hari bulan 10 hari dari tanggal 1 sampai 10 hadisnya ada ya. Ada yang menghasankan, tapi juga ada yang ya mendaifkan.
Tapi yang jelas kalau kita lihat hadis yang sahih tadi, kata Aisyah apa? Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashriqat. Aku sama sekali tidak melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya di kalangan kita terutama adalah kita berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah sebagaimana hadis tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya yang dilarang ketika, bukan yang dilarang sebenarnya ya. Kata Nabi ya, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ayudhhiya, dan kalian berkurban, dan kalian ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah menahan diri dari memotong rambut dan memotong kuku. Nah, itu tapi bukan dilarang, bukan berarti kalau kita potong haram, apalagi kalau rambut kita sudah berkele itu apa? Sudah gatal-gatal, atau misalnya kuku kita sudah hitam, nah itu potong aja. Nah, itu ya. Kemudian lagi ya, bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan haram. Ya, keutamaannya bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan haram. Kata Nabi, arba'un hurumun, ada 4 bulan haram. Salisun tawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Jumadi wa Rajabun Mudhar baina Jumadi wa Sya'ban, dan bulan Rajab antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Jadi bulan haram itu kalau begitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, apa yang maksud dengan bulan haram ini? Artinya dari dulu orang-orang Quraisy, walaupun mereka menyembah berhala, itu tidak berani berkelahi, tidak berani berperang di bulan haram ini. Maka orang lebih kadang-kadang ya melaksanakan haji, ketika melaksanakan haji ya itu aman. Orang berangkat haji bulan berapa? Bukan dulu, bukan sekarang ya. Kalau sekarang iya bulan Dzulhijjah. Kalau dulu bulan Dzulqa'dah. Perjalanan 1 bulan, Bu. Perjalanan berapa hari? 1 bulan. Dulu perjalanan haji 1 bulan. Naik apa? Naik unta air, kapal laut air. Nah, ketika berangkat bulan Dzulqa'dah, itu kan bulan haram, maka aman di jalan. Sementara pelaksanaan haji kapan? Tanggal berapa? Mulai haji ke tanggal berapa? Salah. Ini udah haji, ini udah berapa kali haji, saya nggak tahu. Ya tanggal berapa? Tanggal berapa mulai berhaji? Nggak tahu kan? Bagaimana ibu haji ini loh? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 8 yang disebut hari Tarwiyah. Tanggal 8 kita sudah memakai pakaian ihram. Itu di miqat. Miqat itu apa? Miqat itu apa? Miqat itu cu, bahasa Aceh. Cu itu apa? Batas. Batas kita sudah mulai memasuki wilayah berhaji. Nah, wilayah haram berhaji. Tanah ya, itu miqat. Kalau misalnya kita berada di Madinah, ya,
Madinah itu, walaupun Madinah itu juga termasuk tanah haram, tapi belum masuk batas wilayah haji. Kalau kita berada di Madinah, maka mulai kita masuk wilayah haji itu di Dzulhulaifah atau Bir Ali namanya. Nah, disitulah kita mulai memakai pakaian ihram, kemudian mengucapkan labbaik Allahummal hajj, aku penuhi panggilanmu untuk berhaji ya Allah. Kemudian mengucapkan kalimat talbiyah. Bagaimana bunyinya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kapan mulai pertama kita mengucapkan? Pada tanggal berapa? Tanggal 8. Saat kapan? Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, tadi di miqat tadi, di cing tadi, di batas tadi. Kita pakai pakaian ihram. Bagi perempuan boleh pakai atas saja, cuman dianjurkan warna putih. Tidak boleh menutup muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki 2 helai kain tidak berjahit, 1 sebagai sarung, 1 sebagai selendang. Itu bulan Dzulhijjah, termasuk bulan apa tadi? Bulan haram. Ada berapa bulan haram? Kita ulangi lagi. Yang pertama, apa fungsi bulan Dzulqa'dah? Orang berangkat haji. Karena orang berangkat haji dulu berapa lama, Bu? 1 bulan. 1 bulan, Bu. Lama. Kok sekarang ya cuma berapa? 8 jam. Sekarang pakai apa? Garuda Air, Lion Air. Dulu pakai Unta Air, kapal laut. Nah, berangkat bulan Dzulqa'dah aman. Kenapa? Bulan Dzulqa'dah itu bulan haram, enggak diganggu kita di jalan. Kalau dulu, tapi sekarang enggak tahu. Kalau dulu orang-orang kafir Quraisy walaupun mereka menyembah berhala, tapi mereka masih percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Maka ketika ditanyakan kepada kafir Quraisy yang menyembah berhala, wala in sa'altahum man khalaqahum, ketika tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka menjawab la yaquluna Allah. Yang menciptakan kami Allah. Tahu dia, walaupun mereka menyembah berhala. Ketika ditanyakan kenapa menyembah berhala, apa jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah berhala-berhala ini melainkan agar berhala ini bisa menyampaikan pesan kami, bisa mendekatkan kami dengan Allah sedekat-dekatnya. Menyembah Allah melalui berhala sama kayak sekarang menyembah Allah melalui orang mati di kuburan. Sama syiriknya sama. Minta jodoh ke kuburan, minta jodoh ke Allah, minta rezeki ke Allah. Nah, jangan ke kuburan. Itu. Nah, jadi pertanyaan tadi tentang keutamaan dan larangan-larangan ya. Tapi bukan hukumnya haram. Kalau larangannya itu apa? Bagi orang yang berkurban tadi dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan rambut. Nah, jadi kata Nabi, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ayyutahhiya, dan kalian berniat atau berkeinginan untuk berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaklah menahan diri dari memotong rambut dan memotong kuku. Saya hari ini versi baru, Bu. Tahu versi baru? Eng. Berhaji di Labuhan Haji. Balun lagi. Ada lagi yang lain mau bertanya, Bu? Iya. Salam.
Itu ngarang tuh, yang dengar. Nah, itu nggak jelas. Lah namanya itu la aslalahu, tidak jelas asal usulnya. Ya. Ya, tapi yang jelas-jelas ya, yang jelas-jelas puasa Arafah. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Ya. Ada lagi yang lain, Bu? Buka. Buka. Aisyah buka ada. Nabi menyuruh Aisyah buka ketika berhaji. Ya. Jadi kalau berhaji itu pakaian ihram wanita itu menutup aurat dan tidak boleh menutup wajah dan telapak tangan. Ada lagi? Lain? Takbir itu yang sahih dari sahabat Nabi itu dua model. Ya, itu Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, itu toh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali kabira. Itu model yang pertama. Model yang kedua, Allahu Akbarnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu aja. Yang tambah-tambahan lain itu tidak ada tuntunannya. Allahu Akbar kabira walhamdu. Itu tambahan saja, enggak ada tuntunan Nabi seperti itu. Itu hanya ditambah-tambah saja. Sadaqah wa'dah dan sebagainya. Itu tambahan saja. Tidak pernah dibaca oleh Nabi dan para sahabat ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah itu. Jadi kita sebagai makmum misalnya imamnya mengucapkan 3 kali. Nah, Allahu Akbar. Jadi kita 2 kali aja, Ustaz. 2 kali aja. Karena itu kan bukan salat ya. Karena kalau formatnya itu tadi, kalau formatnya 3 riwayat dari sahabat itu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira itu toh. Tapi kalau 2 kali Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, itu takbirnya 2 kali. Makanya di Muhammadiyah takbirnya 2 kali, memakai format yang kedua ini. Riwayat ini ada dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas. Nah, yang lainnya itu tidak ada, misal tambahan-tambahan yang kita dengar. Ya kan? Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Memang enak kedengarannya. Walau karihal kafirun, macam-macam. Wala na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal fasiqun. Itu enggak ada pernah para sahabat Rasulullah dan para sahabat membaca itu di Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau itu memang satu amalan, siapa pula yang enggak mau? Kan enak itu. Cuman masalah ibadah nggak boleh enak-enak. Nabi telah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal suatu amalan yang kami tidak pernah mengamalkan seperti itu, fahuwa raddun, maka ditolak oleh Allah. Tugas kita mencontoh Nabi dan para sahabat, bukan buat-buat sendiri. Nah inilah sampai Nabi mengatakan sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa millatu wahidah.
Kata Nabi, kelak umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa millatu wahidah, kecuali satu. Kemudian para sahabat bertanya, yang mana yang satu itu? Nah, kemudian Nabi mengatakan, al-yawm alaihi wa ashab. Kata Nabi, al-yawm ana al-yawm ana alaihi wa ashabi. Ya, jawaban Nabi. Yang satu itu yang aku dan sahabatku ada di dalamnya. Apa maksudnya? Nah, kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan pada kalian dua hal, dua perkara, dua hal. Dalam riwayat ini dikatakan taraktu fikum syai'ani. Aku tinggalkan pada kalian dua hal. In tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh pada keduanya, lam tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Ini Nabi jamin. Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Makanya kata Nabi juga, al ulama'u warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Maksudnya apa? Tugas ulama menyampaikan Al-Quran dan hadis kepada kita serta kandungannya, bukan buat-buat ajaran baru. Nanti udah kayak Walid Pak sinetron di Malaysia tuh. Ada pula nikah batin ya, terdengar. Walid. Itu. Jadi menurut saya, kalau urusan ibadah kita lihat aja bagaimana tuntunan udah. Kalau mau nyanyi jangan di situ. Di tempat lain yang bukan ibadah. Ya kan? Misalnya apa? Misalnya ada orang nikah, nyanyi kita tala'al badru alai, tapi itu bukan ibadah, nyanyi. Tapi kalau ibadah. Paham ya? Bukan nyanyi itu enggak boleh. Kalau nyanyi-nyanyi yang tidak mengandung maksiat silakan, tapi jangan kita anggap itu ibadah. Jangan digabungkan dengan ibadah. Mau kita bilang Allahu Akbar kabira, boleh, tapi jangan di situ. Karena di situ sudah ada contoh dari Nabi bagaimana bertakbir ketika Aiden 2 hari raya. Inilah yang enggak dipahami oleh orang, seolah-olah kita ini memudah-mudahkan agama. Ya kan? Meringkah-ringkah, bu nya. Tidak ada tuntunannya. Syair. Nah, bukan selawat itu syair. Ya. Syair itu syair. Ya. Kalau salawat, ya, kata para sahabat, ya Rasulullah, innallaha amarana ayusalli alaika, fa kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah menyuruh kami berselawat kepadamu wahai Rasul. Bagaimana cara kami berselawat? Itu artinya apa? Enggak boleh buat-buat kan? Para sahabat bertanya bagaimana selawat. Nah, kemudian Nabi mengajarkan. Di antaranya apa? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Tidak ada Nabi mengajarkan Sayyidina. Tidak ada Nabi mengajarkan nupreh kamu baulai titi. Itu syair, bukan salawat. Kalau salawat itu formal ibadah. Tapi kita syair pun dah kita bilang salawat. Sehingga kita baca di tempat-tempat yang Nabi menganjurkan salawat. Misalnya habis azan dan salat, nyanyi-nyanyi akhirnya. Mereka anggap itu salawat, padahal itu nyanyi-nyanyi. Kalau berselawat, salawat formal yang diajarkan oleh Nabi. Jadi bukan nyanyi memuji-muji Nabi, ya namanya juga tetap nyanyi. Kalau salawat itu memang Nabi yang mengajari langsung. Contoh misalnya, Allahu Akbar, zikir enggak? Zikir. Tapi kalau saya bilang Allah Maha Besar, zikir enggak? Enggak, walaupun isinya sama.
Sa'i. Lantas apa kemudian ketika saya salat? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar itu. Tentu Allahu Akbar ketika takbir. Walaupun isinya begitu juga nyanyian memuji-muji menyanjung Nabi. Walaupun menyanjung berdoa kepada Nabi, isinya seperti salawat tapi bukan salawat. Nah, kadang-kadang kan coba lihat kan, habis azan kan disunahkan kita berdoa. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah. Kemudian bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Kemudian salat 2 rakaat. Tapi ini enggak nyanyi-nyanyi. Sampai iqamah. Ada orang mau salat jadi terganggu. Ya Allah ya Tuhan kamu betro mana tergampungnya. Itu dibaca pakai mic antara azan dan qamat sehingga orang enggak bisa salat lagi, terganggu. Nah, coba siapa yang bisa meluruskan itu? Tidak mempan. Kalau kita luruskan kita dianggap sesat. Itu juga nggak ada dianjurkan oleh Nabi. Salam itu bagus, tapi bukan di situ tempatnya. Itu mengganggu orang sedang berzikir. Ya. Enggak kita sambut, dibilang kita sombong. Akhirnya terputus doa kita. Padahal sedang khusyuk berdoa, ya Allah,